Amin.
wal mu'min khatimatun fi jamil bukhli. Hadirin jamaah yang berbahagia, ya, setelah kita banyak bicara di dalam masalah zakat, maka ditutup ya bab zakat ini dengan satu judul yang disebut Jamil Bukhli, dicela atau tercelanya sifat bakhil. Akhraja Ibnu Adi, dikeluarkan oleh Ibnu Adi satu riwayat hadis, ya, di mana dalam hadis itu disebutkan la yastami'ul iman wal bukhlu fi qalbi rajulin mu'minin abadan. Enggak bakal ngumpul, ya, iman ame pelit. Itu berdua enggak bakal mau kumpul, ya, enggak bakal mau nyatu gitu di dalam hati seorang laki-laki yang mukmin untuk selama-lamanya. Ya, begitu pernyataan beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang artinya kalau begitu, kalau emang di dalam hati, ya, orang itu ada iman, udah pasti nggak ada sifat bakhil. Atau sebaliknya, ya, kalau di dalam hati orang itu ada sifat bakhilnya, nggak ada di situ iman. Karena dua sifat ini nggak bisa disatuin, ya, nggak bisa disatuin dia. Ada yang satu, tentu yang lainnya nggak ada, ya. Ada iman, nggak bakalan di dalam hatinya ada pelit, ya. Karena orang yang beriman pasti dia itu selalu merelakan dirinya, merelakan hartanya untuk infak fisabilillah, ya. Tuh. Kalau pelit tentu dia nggak mau zakat, ya, nggak mau sedekah dan lain-lain, nggak ada imannya dia, ya. Karena manusia biasanya tuh kalau mengeluarkan hartanya, ya, dia baru mau kalau ada imbalannya, ya, kalau ada imbalannya, ya, seperti dia keluarin itu duitnya ratusan juta atau sampai miliaran, ya, kepada dealer mobil, ya, itu dia dengan senang hati keluarin duitnya, ya, sampai ratusan juta atau sampai miliaran, karena ada imbalan yang bakal diterima berupa mobil baru, mau dia, ya. Begitu juga, ya, kalau dia keluarin tuh uangnya berjuta-juta ke kasir di supermarket umpamanya, ya, di mall-mall, senang dia, ya, mau rela dia keluarin tuh duitnya. Kenapa? Ya, ada imbalan, ya, karena dia pulang bawa teng-tengan belanjaan yang dia mau, yang dia inginkan. Itu biasanya, ya. Tapi kalau dia ngeluarin duit untuk pembangunan masjid, pembangunan, ya, madrasah, nah, apaan yang akan dia dapetin sebagai imbalannya? Nggak ada. Paling panitia masjid atau, ya, pengurus madrasah mengucapkan terima kasih, ya, cuma terima kasih, ya, jazakumullah khair, doa itu yang dia terima, ya, bukan berupa materi
bukan berarti berubah barang. Atau dia bantuin tuh orang fakir miskin, ya, dengan dia kasih, dia punya uangnya demi membantu orang-orang yang fakir miskin atau anak-anak yatim. Terus apa yang dia dapetin dari orang-orang yang fakir itu? Apa yang dia dapetin dari orang-orang yang miskin atau yang enggak? Ya paling ucapan terima kasih, doa. Ya, itu mungkin yang menjadi penyebab suka nggak mau dikeluarin kalau nggak ada imbalannya, ya, nggak ada penggantinya berupa barang atau apa. Padahal ya apa yang dikeluarkan fisabilillah, ya, untuk membantu fakir miskin, orang-orang yang duafa, atau untuk pembangunan sarana-sarana ibadah, itu ada imbalannya sebetulnya, ya, ada imbalannya. Cuma imbalannya itu nanti di akhirat baru dia dapetin dari Allah SWT, ya, baru dia dapetin nanti di akhirat sebagai balasan dia udah, ya, menyumbangkan hartanya fakir miskin, ya, buat anak yatim, buat pembangunan sarana-sarana ibadah. Baru dia dapat nanti di akhirat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena belum nggak berupa, ya, karena nggak berupa, ya, sedangkan imbalannya nanti di akhirat yang masih belum ketahuan sama dia. Itulah yang menyebabkan dia agak segit-segit, ya, nggak mau mengeluarkan hartanya, ya. Nah, oleh karena itulah orang bisa mau, ya, mengeluarkan hartanya, mengorbankan hartanya kalau dia punya iman, percaya bahwa yang dikeluarkan itu nggak bakalan sia-sia. Percaya dia, iman, kalau yang dikeluarkan itu pasti ada gantinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah, ya, berlipat-lipat kali ganda, ya, sampai 70 kali lipat dia digantikan oleh Allah, ya, dibayar oleh Allah sampai 70 kali lipat, ya, 700 kali lipat, bukan 70 tapi 700 kali lipat. Ya, berarti kalau dia keluarin 10.000, ya, bisa 7 juta didapetin. Itu pahala akhirat yang berlipat-lipat kali ganda. Namun faktor iman, ya, faktor iman, ya, kalau betul dia beriman pasti dia akan mau ngeluarin hartanya, ya. Iya, kalau untuk kepentingan fakir miskin nggak dia dapetin apa-apa di sini, karena imbalannya nanti aja di akhirat dia terima, ya. Di situ faktor iman, ya. Maka sebagaimana tadi dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Adi, la yastami'ul iman wal bukhul fi qalbi rajulin mu'minin abada. Gak bakal nyatu, gak bakal ngumpul iman sama pelit, ya. Satu ada, yang satu pasti nggak ada. Yang satu ada, yang satu pasti nggak ada. Ada iman, pelit nggak ada. Ada pelit, iman, ya nggak ada. Ya, gitu. Itulah hadis yang pertama yang dikeluarkan oleh Ibnu Adi, ya. Wa Abu Ya'la, kemudian ada hadis yang dikeluarkan oleh Abu Ya'la, mahqal islamat mahqal syukhi syai'un. Nggak ada yang bisa ngancurin Islam, ya. Nggak ada yang bisa ngancurin Islam,
ya sesuatu sebagaimana ngancurinnya sifat pelit. Asuk itu juga sifat pelit. Ya, jadi gara-gara pelit Islam jadi nggak berkembang. Ya, Islam jadi nggak syiar. Ya, karena perkembangan agama Islam maju atau mundurnya itu banyak tergantung sumber dananya. Ya, kalau sumber dananya kuat, insya Allah ya kegiatan keislamannya pasti ya akan kelihatan. Ya, jadi semua kegiatan apapun itu banyak tergantung sama sumber dananya. Ya, masjid bisa kegiatannya penuh karena dananya ya lancar, banyak. Madrasah ya sekolah bisa berkembang dengan baik ya karena dananya kuat. Ya, sehingga guru-guru yang mengajar di madrasah itu terjamin ya dia punya kebutuhan hidupnya, sehingga dia punya pikiran dan tenaganya bisa dicurahkan kepada pendidikan ya anak-anak itu. Ya. Nah, kalau kaum muslimin ya pemeluk agama Islamnya ya nggak pelit, ya nggak mau ngeluarin uang untuk kegiatan agama, ya tentu kegiatan agama di kampung itu ya nggak begitu menonjol, ya malah barangkali bisa redup lama-lama. Nggak ada kegiatan. Itulah yang dimaksud di hadis, dalam hadis ini mahkotnya ngancurin ya. Mahakol Islam mahkos syuhi syai'un. Nggak ada yang bisa ngancurin Islam sebagaimana sesuatu ya seperti ngancurinnya sifat pelit ya terhadap agama Islam. Ya, itu tadi ya bahwa kegiatan agama banyak bisa berlangsung ya bisa berjalan kalau ditunjang dengan sumber-sumber dana yang kuat. Ya, gitu arti hadis ini. Kemudian ada hadis yang ketiga, al-khatib ya yaquluna au yaqulu qailukum. Mereka ada yang pada ngomong ya, atau ada orang yang ngomong apa yang diomongin, as-sahih aqdaru min az-zalim. Orang pelit itu lebih licik, aqdaru lebih licik. Ya, orang yang pelit itu lebih licik minaz zalim daripada orang yang zalim. Sampai begitu penilaian ya orang-orang terhadap sifat pelit tadi. Ya, lebih licik katanya daripada orang zalim. Wa ayu zulmin azlamu illallah minasubi. Gak ada ya kezaliman yang mana yang lebih zalim di sisi Allah daripada pelit. Ya, yahlifullahu ta'ala bi'izzati, karena pelit ini lebih zalim daripada kezaliman, sampai yahlifullah, sampai Allah sumpah. Ya, yahlifullah sampai Allah sumpah bi'izzati wa azamatihi, sumpah dengan kebesarannya Allah, sumpah dengan keagungannya Allah. Ya, an la yadkhulul jannah sahih, nggak bakalan masuk surga orang yang syahih,
orang yang bakhil, ya orang yang pelit. Begitu sampai Allah sumpah, ya ini kan ngeri, ya bikin kita ngeri, ya sampai Allah bersumpah nggak bakalan masuk surga orang yang pelit, ya asyik itu pelit bakhil, ya bakhil orang yang bakhil, ya. Wadailami, kemudian ada juga Imam Wadailami mencatat hadis mengenai sifat pelit ini, ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Dailami ini dikatakan, ya, al-wail kullul wail, celaka sungguh, ya sungguh celaka benar-benar celaka, ya pakai kullul wail, celaka benar-benar celaka, sungguh benar celaka, ya. Liman taraka yalau bi khair wa ghadima ala nabi bisyarri. Siapa yang disebut celaka, benar-benar celaka, yaitu bagi orang yang, ya, ninggalin keluarganya dengan segala macam kebaikan, ya. Artinya waktu dia meninggal, anaknya, ya, cucunya barangkali juga, ya udah terjamin, ya segala sarana-sarana kehidupannya dia, ya. Sebelum dia meninggal, di anak-anaknya udah dibikinin rumah masing-masing, ya. Sebelum dia meninggal, ya udah disiapin, ya bidang-bidang usahanya supaya dia bisa, ya, berusaha untuk mencari kehidupannya. Tuh, itu yang dipikir sama dia, ya, supaya anak-anak yang ditinggalin dia jangan sampai telantar, ya, jangan sampai, ya, hidup dalam kesusahan, kesengsaraan. Maka dia pikirin bagaimana supaya dia bisa ninggalin anak seperti itu. Maka oleh karena itu dia berusaha, ya, di dunia ini supaya bisa, ya, menjamin kehidupan anak-anaknya dengan baik, dan berhasil dia. Cuma nggak pernah, ya, yang dia peroleh daripada harta dunia ini disalurin, ya, ya, kepada jalan Allah sabilillah, seperti untuk membantu fakir miskin tadi, anak yatim, atau membantu kegiatan keagamaan, baik itu di masjid ataupun di madrasah-madrasah atau pondok-pondok. Nggak ada nih sumbangsihnya, ya, nggak ada sumbangsih. Kalau sama anak-anak keluarganya betul-betul dipikirin lebih, betul-betul diusahain, ya, supaya sepeninggal dia anak-anaknya tetap bisa, ya, hidup, ya, dengan baik. Tapi hasil apa yang dia dapetin dari usaha-usahanya dia, nggak pernah ada pikiran dia untuk itu tadi, ya, jalan ke akhirat. Ya, kalau kita kan nyumbang orang fakir miskin dan lain-lain, itu namanya jalan ke akhirat, ya, untuk mendapatkan akhirat. Ini enggak. Nah, maka di situ disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Dailami, wailun kullul wail, celaka, betul-betul celaka, ya, binasa, ya, dengan sebenar-benarnya binasa. Siapa itu? Liman taraka ya lalu khair, bagi orang yang meninggalnya keluarganya, ya, dengan kehidupan yang bagus, yang baik, yang layak, tapi godima ala rabbi, dia datang ke hadapan Tuhannya bisyarrin, ya, dengan predikat dia sebagai orang yang syahih, yang pelit, yang bahil, ya,
itu kan Allah menilai ya. Allah kan menilai kepada hamba-hambanya. Ya, maka kita punya predikat, punya sebutan mukminin, ya, muhsinin, sholihin, ya, itu sebutan yang baik-baik. Ada juga kan sebutan munafikin, zalimin, fasikin, ya. Nah, kita kalau mau kembali kepada Allah supaya kita itu udah dipandang oleh Allah muhsinin, orang yang banyak berbuat baik, mukminin yang benar-benar beriman, muttaqin, orang-orang yang takwa, ya, sobirin, orang-orang yang sabar, ya, syakirin, orang-orang yang pandai bersyukur. Itu kita menghadap Allah, ya, sebagai hamba yang seperti itu mestinya, ya, sebagai orang yang muttaqi. Kita menghadap Allah seperti dengan keadaan kita sebagai orang yang sobirin, ya, orang yang muhsinin, ya, seperti itu. Jangan kita ngadep sama Allah, ya, kita dipandang sama Allah itu, ya, munafikin, ya, ataupun zalimin, ya, fasikin dan lain-lain. Jangan sampai. Nah, maka dalam kehidupan kita dalam dunia ini, ya, karena pasti kita akan pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu suatu kepastian kan? Gak ada orang yang meragukan. Ya, siapapun gak ada yang meragukan kalau dia pasti akan kembali, ya, ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan dunia ini. Ya, pasti semuanya gak ada yang meragukan. Ya, kalau dirinya bakal mati itu cuma mereka lupa, lalai, ya, suka melupain bahwa dia bakal mati, suka lalai kalau dia bakal pulang ke hadirat Allah. Itu aja seperti penyakit. Kalau yakin dirinya bakal mati itu yakin, ya, cuma itu tadi, ya, lalai akan datangnya kematian, ya, karena datangnya kematian kan baghtatan. Arti baghtatan itu ya tiba-tiba, secara tiba-tiba, ya, sebagaimana yang kita dengar, yang kita ketahui dari saudara-saudara kita yang udah pada nggak ada, ya. Terkadang kita suka kaget, masa iya sih? Karena kematian itu emang begitu, datang secara tiba-tiba, ya, sehingga bikin kaget, ya, orang-orang yang dekat-dekatnya dia, atau kawan-kawannya dia, atau saudara-saudara, atau family-nya dia. Nah, maka oleh karena itu, ya, kita harus menyiapkan diri kalau begitu. Ya, jadilah kita sebagai hamba Allah yang sholihin, tuh yang bagus, datang menghadap Allah sebagai hambanya yang sholihin, atau datang ke hadapan Allah ya sebagai hambanya yang muttaqin, ahli takwa. Ya, jangan sebaliknya datang kepada Allah ya sebagai orang yang munafikin, orang yang zalimin, orang yang fasikin dan lain-lain. Ya itulah pengertian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Dailami. Al-wailu kullul wail, celaka, sungguh celaka benar-benar. Ya, atau binasa, sungguh satu kebinasaan yang benar-benar binasa bagi orang yang ninggalin keluarganya dalam keadaan baik, tapi dia sendiri menghadap dan datang kepada Allah dengan sifat ada, dengan predikat yang jelek tadi, ya, dengan sebutan yang jelek tadi. Itu nauzubillah, jangan sampai seperti itu. Dan ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani
ya, dan Imam Baihaqi apa dalam hadis yang diriwayatkan oleh kedua beliau ini, ya Imam Tabrani dan Imam Al-Baihaqi, solahu awali hadil ummati bizuhdi wal yakin, ya, wa yahlaku akhiruha bil bukhli wal amali. Bagusnya baiknya keadaan, ya, bagusnya baiknya keadaan orang-orang Islam yang dulu-dulu, ya, yang dulu-dulu awal hadil ummah, ya, generasi yang dulu-dulu, generasi yang pertama-tama Islam itu Islamnya bukan main, ya, seperti zaman sahabat, ya, zaman tabi'in, zaman tabi'in. Wah, Islam, ya, pada zaman mereka itu bukan main, ya, betul-betul keislamannya waktu itu, sehingga bisa mendapatkan kejayaan, ya, bisa mendapatkan kejayaan dan kemuliaan di permukaan bumi ini, ya, sampai Islam itu bisa menguasai hampir 3/4 dunia, ya, hampir bisa menguasai 3/4 dunia, ya kan. Islam sampai tersebar ke benua Eropa, Islam bisa tersebar sampai ke benua Afrika, ya, apalagi Asia, ya, begitu. Itu semua karena hebatnya, ya, karena hebatnya Islam pada saat itu, ya, yang dipegang oleh generasi-generasi awal Islam. Kenapa? Ya, generasi-generasi awal Islam itu seperti itu, ya, kehebatan itu, bagusnya, baiknya itu bizudi wal yakin, karena sifat zuhud, karena sifat yakin, ya. Orang-orang dulu, ya, sama dunia itu kurang mencintai, enggak ada, ya, kurang mencintai. Jadi kaum muslimin pada awal-awal Islam sama dunia itu tidak begitu hobi, ya, nggak begitu demen, nggak begitu cinta. Maka kalaupun mereka kaya, kekayaannya banyak digunakan untuk perjuangan agama. Itu yang bikin Islam jadi jaya, ya, karena mereka kalau urusan dunia nggak ada, ya, kecintaannya nggak ada, kegemarannya nggak ada, ya, duit atau uang atau harta yang diberikan oleh Allah rezeki kepada mereka digunakannya untuk perjuangan Islam. Itu yang membuat Islam itu jaya dulu, ya. Wal yakin, kenapa? Mereka mau mengorbankan harta dan dirinya karena yakin kepada balasan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dia keluarin harta untuk kepentingan Allah, dia yakin itu tidak bakal sia-sia, pasti ada gantinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nggak sayang-sayang kalau orang dulu, ya, kaum muslimin pada zaman awal Islam nggak ada yang sayang-sayang ngeluarin dia punya hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Yakin, ya, punya keyakinan lo akan balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maka Islam pada zaman itu betul-betul, ya, berada dalam keadaan yang paling bagus, ya, paling baik. Nah, bagaimana Islam pada zaman sekarang ini, di akhir zaman? Wa yahlaku akhiruha bil bukhli wal amal. Kalau yang umat akhir, ya, seperti kita ini namanya umat akhir, ya, umat yang belakangan itu banyak mengalami kebinasaan, ya. Artinya setelah kita lihat sejarah, ya, kalau kita lihat sejarah, setelah runtuhnya, ya, zaman
Utsmani. Islam kan kita kenal pertama zaman Muawiyah, ya, Umayyah, Bani Umayyah, terus Bani Abbasiyah, ya, terus Bani Fatimiyah, ya, dan terakhir kan Bani Utsmaniyah. Ya, kalau di dalam sejarah Ottoman, padahal Bani Utsmaniyah, Bani Utsmani, ya. Itu kekuasaan Islam bukan main. Ya, tadi seperti saya dikatakan hampir 3/4 dunia dikuasai oleh Islam. Ya, karena tadi itu kata yang namanya bizuhdi wal yakin. Ya, kaum muslimin pada waktu itu betul-betul sifatnya zuhud dan yakin benar-benar kepada Allah Subhanahu wa dan Rasulnya dan kitabnya Allah. Nah, terus waktu udah runtuhnya ya, Utsmani, ya, Bani Utsmaniyah, udah semua yang tadinya dalam kekuasaan Bani Utsmaniyah lepas, akhirnya dijajah ya orang-orang kafir. Ya banyak ya, negara-negara yang tadinya dipegang oleh Bani Utsmaniyah, ya akhirnya jadi dijajah oleh orang-orang kafir, ya, dijadikan komunis seperti ya, kayak Bosnia, kayak macam-macam, ya. Itu tadinya kan berada dalam kekuasaan Utsmaniyah, ya. Tapi begitu kehancurannya, keruntuhannya Bani Utsmaniyah, jadi komunis, jadi apa ya? Kenapa ya? Nasibnya Islam seperti itu. Ya, ini kalau dalam hadis dikatakan bil bukhli wal amal. Ya, dengan kebakhtilan umat, dengan amal. Amal itu artinya punya angan-angan terhadap kehidupan dunia ini begitu tinggi. Ya, yang diuber-uber, yang dikejar-kejar adalah kemewahan dunia. Ya, bukannya kemana akhirat. Akhirnya ya dia punya kecintaan kepada agama ya berkurang, jadi lemah. Ya. Nah kan sekarang Islam tuh udah terpecah-pecah seperti sekarang. Ya, sulit kalau kita mau menyatukan lagi, ya sulit. Ya, sehingga ada di dalam satu hadis, yusiku anta tada alaikumul umam, ya hampir ya kamu ini umat Islam bakal diperebutkan, ya kamu tada al-uklah min dis'atiha, sebagaimana diperebutkannya makanan dari nampan-nampan, banyak tangan, ya ini banyak kekuasaan, ada dari Perancis, ada dari Inggris, ada dari Belanda. Ya kan kita dulu di sini pernah dijajah ya oleh Belanda. Ya, ada yang dijajah oleh Inggris, ada yang dijajah oleh Perancis, begitulah. Akhirnya nasib negara-negara Islam. Itu semua karena di sini hadis al-bukhli wal amal. Mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Ya. Nah, itulah beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang peringatan-peringatan agar kita menjadi orang-orang yang betul-betul rela ya mengorbankan jiwa kita, mengorbankan harta kita untuk kepentingan agama kita. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin sunnah
Yeah.